Sudan kini menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Sejak Perang Saudara pecah pada April 2023, lebih dari 12 juta warga terpaksa mengungsi, puluhan ribu orang tewas, dan ratusan ribu lainnya masih terjebak di tengah pertempuran. Kota Al-Fasher, ibu kota Darfur Utara, menjadi pusat tragedi terbaru. Kota itu kini dikuasai oleh pasukan paramiliter RSF setelah seminggu lalu berhasil merebutnya dari militer pemerintah Sudan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, antara 100 hingga 150 warga sipil masih terperangkap di dalam kota Al-Fasher. Sejak awal pengepungan tahun lalu, kota ini dihuni sekitar 260.000 orang. Kini, ribuan di antaranya tewas dan puluhan ribu lainnya mengungsi ke kota terdekat seperti Tawila. Citra satelit terbaru menunjukkan tanda-tanda pembunuhan massal. Laporan dari lapangan menyebut banyak kasus penculikan, eksekusi, dan serangan terhadap warga sipil oleh pasukan RSF. Banyak kisah pilu datang dari para korban yang selamat. Seorang ibu bernama Zahra bercerita, pasukan RSF menculik 2 anak laki-lakinya saat mereka mencoba melarikan diri. Hanya 1 anak yang akhirnya dikembalikan. Seorang pria lain, Adam, menyaksikan sendiri 2 putranya ditembak mati di depan matanya. Ia dipukuli dan dituduh sebagai tentara pemerintah hanya karena bajunya berlumur darah. Pengungsi lain, Fatima, berjalan kaki 5 hari untuk menyelamatkan diri. Ia mengatakan anak-anak perempuan dalam rombongannya mendapat perlakuan buruk, sementara anak laki-laki dipukuli hingga tewas. Bagi mereka, melarikan diri dari Al-Fasher seperti melarikan diri dari neraka. Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephol menyebut situasi di Sudan sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Sementara Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper mengatakan apa yang terjadi di Sudan adalah krisis kemanusiaan terbesar abad ke-21 dengan pembunuhan dan kelaparan dijadikan alat teror. Peneliti dari Universitas Yale mengonfirmasi citra satelit memperlihatkan 31 lokasi yang diduga tempat eksekusi massal di Al-Fasher. Mereka menyebut hampir tidak ada pergerakan manusia di kota itu. Kemungkinan karena banyak yang tewas, bersembunyi, atau ditahan. Perang ini berawal dari perseteruan 2 kekuatan besar di Sudan. Militer yang dipimpin Jenderal Abdul Fattah al-Burhan dan pasukan paramiliter RSF yang dipimpin Hamdan Dagalo. Keduanya dulu pernah bekerja sama menggulingkan Presiden Omar al-Bashir pada tahun 2021. Namun setelah itu, mereka berebut kekuasaan dan akhirnya pecah perang besar pada 15 April 2023. Kini, setelah Al-Fasher jatuh, militer Sudan menyebut 5.000 orang dieksekusi RSF. RSF membantah tuduhan itu, mengeklaim korban hanyalah pejuang bersenjata. Konflik Sudan juga melibatkan banyak negara asing. Mesir, Arab Saudi, dan Turkiye disebut mendukung militer, sementara Uni Emirat Arab dituduh memasok senjata dan pasukan ke RSF sebagai imbalan atas emas dari tambang di wilayah Sudan. Uni Emirat Arab membantah tuduhan itu, bahkan kini digugat oleh pemerintah Sudan di Mahkamah Internasional. Namun banyak pengamat menilai, perang saudara ini bukan hanya perebutan kekuasaan, tetapi juga perebutan sumber daya, terutama emas. Hingga kini tidak ada tanda-tanda perdamaian. Anak-anak, perempuan, dan lansia menjadi korban paling besar, sementara perang terus menelan nyawa tanpa henti.